Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallahu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa nabiyyina wa rasulan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli sadrana bi baydil iman bi wa shabihi Allahumma bi ma'rifatik wa bi syahadati bi sabirik innaka liman mawla wa ni'mal nasir. Bismillah. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita syukur bersama pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat utama, yaitu salat subuh berjamaah sebagai salat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW salat yang paling berat bagi orang munafik. Afdhalus salat inna asghara salat lil munafiqin salat isya wa salat fajr. Salat yang berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Namun demikian kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa berat, tidak merasa keberatan, maka ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Nikmat bisa menikmati ibadah itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus sekalian kita melanjutkan kajian kita masih tentang sholat yang ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini, yaitu tentang qiraatul Quran, hukum qiraatul Quran fi ruku' was sujud. Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran ketika ruku' maupun ketika sujud. Ini masalah yang dalam dari bab sholat. Jadi ini pembahasannya maksudnya bacaan ketika kita ruku', ketika kita sujud, ini apakah boleh di dalam saat kita ruku' atau sujud itu kita membaca Quran. Nah, pertama, ittafaqal jumhur, para ulama, mayoritas ulama itu sepakat untuk ala man'i qiraatul Quran, larangan membaca Quran ketika rukuk maupun sujud. Apa dasarnya? Di hadis Ali fi dzalika. Dasarnya adalah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabdakan, nahani Jibril sallallahu alaihi wasallam an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajidan. Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam telah melarang aku
bihi akhadha fuqaha al-amsar, dan dengan hadis inilah para fuqaha di kota-kota besar itu menjadikannya sebagai pijakan atau dalil. Sara qaumun min at-tabi'ina ila jawazi dzalika, sedangkan dari kalangan sebagian dari tabi'in itu membolehkan ketika rukuk sujud membaca Al-Quran. Wa huwa madzhab Al-Bukhari, dan salah satu yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Bukhari. Alasannya bagian lam yasihha al-hadis indahu, karena menurut Imam Al-Bukhari hadis tadi itu tidak memenuhi kriteria sahih yang beliau tetapkan, yaitu bahwa malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam telah melarang aku untuk membaca Quran rukuk untuk ketika sujud. Nah, dari sini kaum muslimin hendaknya paham ya, bahwa urusan mentasbih, mentad'if ya, mentasbih, urusan mensahihkan hadis, urusan menghasankan hadis, urusan mendhaifkan hadis, ini tidak selalu sama, tidak mutlak sama. Jadi terjadi ikhtilaful muhaddisun fit tasbih wa tad'if al-hadis. Jadi para ulama ahli hadis itu terkadang berselisih pendapat di dalam menilai derajat suatu hadis. Ada ulama A menyatakan hadis ini hasan, satunya bilang dhaif, satunya bilang sahih. Itu hal yang lumrah. Lumrahnya di mana? Karena kriteria persyaratan yang disebut hadis sahih itu hampir tidak ada yang sama kriterianya antar ulama hadis ini. Kriteria hadis menurut Imam Bukhari itu beda dengan kriterianya yang dipatok oleh Imam Muslim, beda dengan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, ya, Imam Malik, itu nggak ada yang sama, nggak selalu sama. Sehingga bisa jadi bagi ulama hadis tertentu hadis tersebut dinyatakan sahih, satunya bilang tidak. Contohnya apa ya hadis ini? Hadis tentang nahani Jibril sallallahu alaihi wasallam an aqra'al Qur'ana rafi'an basani. Dan itu termasuk hadis yang menurut sebagian besar ulama itu sahih, dan menurut Imam Bukhari ini tidak memiliki kriteria sahih. Ini tidak usah kita agak dulu ya. Terus bagaimana kita sebagai seorang muslim? Ya kita kemantapannya saja. Kita mantap dengan pendalilan dan dasar pendalilannya itu mana yang mantap. Oleh karena itu seorang muslim harus terus belajar, harus terus menguatkan ilmunya, mempelajari banyak hal. Ya kalau kita ingin supaya semakin mantap, ya sebagai Ibrahim alaihissalam itu kan dia dicari kemantapan hatinya dari ilmu yang dipunyai. Qala rabbi arini kaifa tuhjil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah tanya, awal itu yang kamu nggak percaya kalau aku itu bisa menghidupkan yang sudah mati. Allah benar, bukan masalah itu. Walakin lihat teman-teman qalbi, tapi supaya hatiku itu mantap. Nah, kemantapan kita dalam memilih, saya kira pilih mana ya? Pilih ulama yang mensahihkan atau yang mendhaifkan atau yang menghasankan? Itu bisa dengan cara kalau era sekarang ya, itu bisa googling. Misalnya Imam Al-Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam At-Tirmidzi, ada silakan di googling. Itu biografi Imam Al-Bukhari, biografi Imam Muslim, biografi Imam At-Tirmidzi, biografi Imam Ibnu Hibban, seterusnya, supaya ada gambaran. Oh ternyata
ada yang menyatakan hadis ini sahih, inilah kalibernya, kompetensinya, otoritasnya, ya, kedalaman ilmunya, supaya nanti kita pada akhirnya apa? Pasti kalau kita buka biografinya kita pasti akan hati-hati kalau kita mau merendahkan ulama, ya, karena mereka betul luar biasa dalam hikmatnya pada ilmu agama itu luar biasa. Sehingga nanti kita bicaranya yang kemantapan saja, atau dalam bahasa lainnya ya tergantung tingkat kepercayaan kita. Belakangan di era abad 2021 ini heboh ya, karena tiba-tiba hampir kayak gebruduk ya, berpaling semuanya percaya pada ulama hadis terkini yaitu Imam Al-Albani misalnya, kemudian seolah yang lainnya sudah tidak dianggap. Hadis apapun kalau dinyatakan dhaif Al-Albani maka habis ya, tidak ada tersisa. Nah, ini menurut saya berlebihan. Karena apa? Karena para ulama itu bukan ilmunya bukan ecek-ecek, bukan kemarin sore, bukan asal ya. Mereka sudah punya standar kriteria masing-masing. Karena itu ya tidak pada tempatnya kita kemudian tiba-tiba seolah menjadikan Imam Al-Albani itu kayak hakim, kayak penentu kesahihan hadis. Itu jadi malah tambah aneh, karena sesama ahli hadis mempunyai kedalaman yang berbeda-beda dan juga kriteria juga. Kalau ditanyakan kapasitasnya itu ya tidak mustahil ulama-ulama sebelumnya itu lebih kapabel dari para Albani kalau bicara mengenai kemampuan urusan mustalah hadis atau takhrij hadis ini. Jadi ya udah, kalau memang cocok ya sudah cocok aja, nggak usah kita kemudian seperti mengeliminasi, menganggap yang lainnya itu sudah langsung kayak dibuang sama sekali. Nah, ini berlebihan ya. Waqtalafu hal arku wa sujudu qaulun mandudun yaquluhu al-musalli anna. Nah, baru kemudian para ulama berbeda pendapat apakah rukuk dan sujud itu lafal yang diucapkan, kata-katanya itu terbatas, maksudnya fix tertentu gitu atau tidak. Pokoknya Malik berbagai pemalik mengatakan lain sampai dari qaul mahdudun, qaul Imam Malik tidak ada batasannya. Imam Malik mengatakan tidak harus hanya yang disebut oleh Rasulullah. Jadi contohkan bisa mau ditambahkan juga boleh. Wa dhaba Syafi'i wa Abu Hanifah wa Ahmad wa jama'a ghairuhum ila anna musalliya yaqulu fi subhana rabbiyal azim. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan hampir semua murid-muridnya itu menyatakan bahwa bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat ketika rukuk itu adalah subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Wa fi sujud, dan dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ada juga ada mayoritas ulama mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali itu merekomendasikan bacanya dibaca dan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Itu yang sudah biasa kita baca. Jadi Muhammadiyah dan kemudian mengikuti jumhur ulama itu yang direkomendasikan. Dasarnya apa? Ala ja'a fi hadis Uqbah bin Amir. Dasarnya adalah hadis dari Uqbah bin Amir. Qala al-Thawri ahabbu ilayya an yakuna al-imam khamsan bi salatihi hatta
alladhi qalbuhu thalatha tasbihat. Kalau jumhur yang menyatakannya 3 kali. Tetapi Imam Tshauri yang pendapat sedikit berbeda. Kalau beliau misalnya sholat berjamaah, beliau menjadi imam, beliau berusaha tidak 3 kali tapi 5 kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya makmumnya berkesempatan untuk minimal berapa? 3 kali. Kalau cuma 3 kalinya, khawatirnya apa? Khawatirnya nanti makmumnya belum sampai 3 kali sudah tidak. Ini bagian dari adab